Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Hai guys, jadi hari ini kita lagi sarapan sebelum ke Perawang. Makan mama dan ngabisin semuanya. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Au. Kali ini Mama Au mau mengajak teman-teman semuanya untuk mengunjungi kota Perawang. Ikuti terus dan tonton terus perjalanan Mama Au ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube Mama Au, dan kalau yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe. Makasih. Sebelum mengunjungi kota Perawang, sekarang kita mau ke Mall Living dulu. Sekarang kita sudah berada di Mall Living. Kebetulan mallnya belum buka karena hari masih pagi. Bukanya jam 10 pagi. Lagi menunggu mall buka. Kita kesini untuk membeli sedikit oleh-oleh untuk dibawa ke Perawang. Dan kebetulan juga Kak Enggra ada yang mau dibeli untuk kebutuhannya di sini. Setelah membeli berbagai kebutuhan di Mall Living ini, kita sekarang melanjutkan perjalanan lagi. Hai guys. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke Siak atau Perawang. Hai guys, hari ini kita mau ke Perawang. Doain ya selamat sampai tujuan. Sambil menyusuri perjalanan menuju Perawang ini, Mama ingin bercerita sedikit tentang sejarah kota Perawang. Bagi sebagian besar orang mungkin masih asing dengan nama Perawang, tetapi tidak untuk masyarakat di Provinsi Riau. Namun di Perawang inilah berdiri berbagai macam tonggak penopang perekonomian Kabupaten Siak. Perawang adalah satu kelurahan yang terdapat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Lokasinya tak jauh dari ibu kota Pekanbaru, yaitu hanya sekitar 1-1,5 jam dari pusat kota dengan perjalanan darat via Jalan PT Sir. Perawang adalah ibu kota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah desa kecil bernama Tualang Perawang atau lebih dikenal Perawang dengan jumlah penduduk 44.153 jiwa merupakan daerah industri di pinggir Sungai Siak. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh. Sejarah Perawang berkaitan erat dengan Kampung Tualang dan Sungai Siak sebagai pusat kegiatan masyarakat pada masa lampau. Wilayah Perawang pada awalnya berada di sekitar Pasar Minggu Lama dan di seberangnya merupakan Kampung Tualang. Sungai Siak menjadi batas kedua kampung tersebut serta menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat serta menangkap ikan dan jalur transportasi. Wilayah Tualang dan Perawang sejak masa lalu telah menjadi bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura tahun 1723 sampai 1945. Keadaan mulai berubah setelah masuknya beberapa perusahaan besar yang membangun jalan akses dan berbagai bangunan untuk kegiatan industri. Perusahaan yang pertama kali masuk adalah Caltex, sekarang Chevron, yang membangun jalan dari Simpang Minas hingga pelabuhan di tepian Sungai Siak atau dekat Pasar Minggu Baru di belakang MTS Al-Wataniyah. Caltex juga membangun beberapa camp untuk pekerjanya di sekitar Pasar Kilometer 4 dan SDN 001 Tualang. Setelah itu masuk beberapa perusahaan lain seperti STC, Surya Damai, Perawang Lumber Industri atau PLI, dan Indah Kiat Pulp and Paper yang membangun pabrik di wilayah Perawang. Banyaknya pabrik menyebabkan terjadi peningkatan drastis jumlah penduduk Perawang dikarenakan oleh kedatangan para pekerja dari berbagai daerah.
Pendirian banyak pabrik dan kedatangan para pekerja membuat Parawang lebih ramai daripada Tualang yang berada di seberangnya. Ini menyebabkan terjadi imigrasi penduduk dari Tualang ke Parawang. Ketika terjadi perubahan administrasi pemerintahan dari kampung menjadi desa, para tokoh masyarakat sepakat menggabungkan nama Tualang Parawang menjadi sebuah desa yang berinduk ke Kecamatan Siak. Meningkatnya status Kecamatan Siak menjadi Kabupaten Siak membuat status desa Tualang Parawang naik menjadi kecamatan. Atas musyawarah mufakat tokoh masyarakat, maka diputuskan namanya menjadi Kecamatan Tualang yang beribu kota di Parawang. Wilayah desa dipecah menjadi 3, yaitu Desa Tualang, Kelurahan Parawang, dan Kelurahan Parawang Barat. Asal-usul nama Parawang. Ada 2 versi tentang asal-usul nama Parawang. Pertama, berasal dari kata awang. Dalam bahasa Melayu, masyarakat setempat yang berarti rawa. Sejak dahulu wilayah kilometer 1 sampai dengan kilometer 3 berupa rawa berair yang dalam bahasa Melayu setempat disebut Tanah Awang, yang dalam percakapan sehari-hari menjadi Penghawang, yang dirubah ke bahasa Indonesia resmi menjadi Perawang. Kedua, pada masa dahulu ada seorang dukun dari suku Sakai yang bermukim di tepi anak sungai Siak, sekarang masuk wilayah Lamber, Tualang. Masyarakat menyebut dukun tersebut sebagai Pawang dan anak sungai tempat tinggal dukun tersebut sebagai Sungai Peawang. Setelah itu kemudian dirubah ke dalam bahasa Indonesia resmi menjadi Parawang dan Sungai Perawang. Di kota ini terdapat pabrik kertas PT Indah Kiat yang merupakan anak perusahaan Sinarmas Group. PT Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Parawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung. Namun ada juga yang berprofesi sebagai nelayan karena letak Parawang yang dekat dengan sungai. Setelah masuk perusahaan besar seperti Caltek, IKPP sangat membantu pertumbuhan makro desa Parawang. Hingga saat ini pertumbuhan Parawang dapat dikatakan berkembang dengan baik ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata. Sekarang kita sudah sampai di rumah Ibu Dewi, yaitu ibunya Bang Yogi. Kita disuguhi makan siang di sini bersama keluarga besar yang ada di sini. Dengan menu hidangan yang banyak dan sangat lengkap, kita mulailah makan siang di sini bersama keluarga. Terima kasih ya Ibu Dewi dan keluarga di sini yang sudah menghidangkan kami dan menyuguhkan kami makanan siang yang sangat enak dan sangat lengkap dan sangat mantap rasanya. Semoga Bu Dewi dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Setelah makan siang dan beristirahat di sini, sekarang kita mau ke Pekanbaru lagi. Masyarakat Parawang sebagian besar adalah pendatang dari berbagai macam suku dan agama. Sumber daya manusia yang berkualitas tentu saja merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan di Kelurahan Parawang, Kecamatan Tualang. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicerminkan dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh Kelurahan Parawang, baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kota Parawang di sore hari. Kelurahan Parawang seiring dengan pertumbuhan penduduknya juga tumbuh menjadi pusat pendidikan bagi kawasan sekitarnya. Derajat kesehatan suatu masyarakat tidak lepas dari perhatian pemerintah, terutama mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan. Terjaminnya kesehatan masyarakat tidak hanya diperoleh dari fasilitas yang ada, tapi juga tenaga kesehatan yang tersedia dan mencukupi kebutuhan. Dengan demikian, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dipenuhi. Kalau kita amati, daerah Parawang ini lebih tenang dari hiruk-pikuk perkotaan. Karena statusnya adalah kelurahan di dalam kabupaten, maka kesan pedesaan masih sangat erat dengan Parawang. Bahkan di sini masih terlihat persawahan, kebun sawit, dan rawa-rawa. Tidak seperti wilayah perkotaan yang erat dengan gedung-gedung tinggi dan lainnya. Di pagi hari suasana udara sangat sejuk karena masih cukup banyak kita temukan pepohonan rindang di sini. Dengan kata lain, area penghijauan masih cukup terjaga. Sawitnya sudah terendam.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Perawang, kita sekarang sudah sampai di Pekanbaru lagi. Ini kita sudah berada di Mall Living untuk mencari makan malam, yaitu di restoran ayam Wingstop. Setelah sampai di restoran Wingstop ini, mungkin karena hari sudah terlalu malam, mereka kehabisan nasi. Jadi ayamnya masih ada tapi nasinya sudah tidak ada lagi. Dan kami mencari alternatif makan malam yang lain, yaitu kami sudah sampai di restoran Raca, Suki dan Barbecue. Jadilah kami di sini menikmati makan malam di sini di restoran Raca ini. Raca adalah restoran yang menyajikan hidangan suki atau rebusan dan barbecue atau barbecue dengan konsep Thai yang menawarkan pengalaman makan yang unik dengan alat makan personal. Restoran ini menyajikan makanan yang segar, enak dan sehat, serta halal. Raca juga dikenal dengan konsep self-service, di mana pelanggan dapat memilih bahan-bahan sendiri dan memasaknya sendiri di meja mereka. Raca menawarkan cara bersantap baru, dilengkapi dengan alat makan personal yang unik, sehingga mampu menciptakan pengalaman makan tersendiri sesuai selera konsumer. Nama Raca sebenarnya diambil dari bahasa Thailand yang artinya raja. Sesuai dengan konsepnya, setiap yang makan di sana diperbolehkan mengambil berbagai bahan makanan. Hanya saja karena tidak mengusung konsep all you can eat, setiap bahan makanan yang diambil akan dihitung berapa biayanya. Setelah selesai makan di restoran Raca ini, kita kembali ke hotel untuk beristirahat karena hari sudah malam. Setelah kita beristirahat tadi malam, pagi ini kita akan jalan lagi untuk menyusuri kota Pekanbaru dan menikmati pemandangan di kota Pekanbaru. Rencananya kita mau mengunjungi teman mama yang ada di Pekanbaru dan juga saudara pak suami yang ada tinggal di Pekanbaru, yaitu di daerah Panam. Lebaran hari ketiga di kota Pekanbaru. Sekarang kita mau menuju ke Panam. Ini hari ketiga kita di Pekanbaru. Mama Au ingin mengunjungi teman Mama Au yang satu kantor dulu yang sudah lama tidak ketemu. Sekarang kita menuju ke Panam. Sekarang Mama Au sudah sampai di rumah teman Mama Au. Dan sekarang setelah dari rumah teman Mama Au, kita pergi lagi mengunjungi saudara pak suami, yaitu Om Bambang. Dan kita juga mengabadikan pertemuan kita ini untuk foto bersama buat kenang-kenangan. Setelah mengunjungi saudara kita yang berada di daerah Panam tadi, kita kembali lagi ke Pekanbaru. Dan kita juga berkeliling-keliling di daerah Pekanbaru ini menikmati suasana kota Pekanbaru dan mencari kulineran yang ada di Pekanbaru. Akhirnya kami singgah di Mall Hypermart untuk menikmati ayam Wingstop di sini. Setelah menikmati makan siang yang sudah kesorean di Pekanbaru ini, sekarang kita kembali lagi mengelilingi kota Pekanbaru dan menikmati suasana kota Pekanbaru, melihat-lihat pemandangan di kota Pekanbaru. Dan setelah itu kita kembali lagi ke hotel tempat kita menginap. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Mama Au ini dan mengikuti perjalanan Mama Au selama berada di Pekanbaru. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbil alamin. Kalau ada dalam video ini salah kata atau salah tempat pengucapan daerah atau salah perbuatan kami yang tidak sesuai dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Makasih. Tonton dan ikuti terus ya video Mama Au ke Farm Pekanbaru dan keseruannya di sana.